Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dalam video ini akan menjelaskan materi tentang isu Jiswap. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi Jiswap dengan dosen pengampu yaitu Bapak Faiz Arif Jamil MAK. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama ada Egy Saputra, lalu Melen Wenesa, dan yang terakhir ada Septia Triastati. Baiklah, langsung saja kita ke pemaparan materinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Egy Saputra akan menjelaskan mengenai isu-isu pengelolaan Jiswap. Potensi penggalian dana Jiswap, zakat, infak, sedekah, dan wakaf di kalangan umat Islam di Indonesia memang tidak bisa dianggap remeh. Dalam kurun 10 tahun terakhir, kemunculan lembaga-lembaga pengelolaan dan penyalur Jiswap di Indonesia hampir menjelma menjadi semacam persaingan bisnis baru. Faktor yang melatar belakangi kemunculan lembaga pengelola Jiswap memang cukup kompleks. Di samping pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dan kesadaran beragama kelompok muslim kelas menengah ke atas, pengelolaan dana Jiswap di Indonesia masih tergolong tradisional. Padahal salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan untuk memberikan kepercayaan dan kepuasan pada muzaki dalam pengelolaan zakat adalah memberikan pelayanan yang baik dan terstruktur yang mengacu pada 5 fungsi manajemen organisasi, yaitu perencanaan, pengelompokan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan sebagai bentuk dari upaya memajukan pengembangan usaha. Ridwan menjelaskan, hal tersebut dapat dibuktikan bahwa belum bisa terserapnya potensi Jiswap di negeri ini secara optimal. Kasubdit Kelembagaan dan Informasi Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia, Haji Andri Yasri, mengungkapkan bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar. Berdasarkan data penelitian Basnas PEM IPB tahun 2010, potensi yang dimiliki adalah sebesar 217 triliun. Namun hanya sekitar 2% atau 6,7 triliun rupiah yang berhasil dikumpulkan secara nasional tahun 2017. Adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi zakat yang ada dengan besarnya zakat yang berhasil dihimpun dan didistribusikan mengandung banyak pertanyaan, mengingat banyaknya jumlah organisasi pengelola zakat dan besarnya perhatian pemerintah dalam menangani persoalan zakat. Selain terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas OPZ atau BAZ dan LAZ, hal ini juga tidak lepas dari pandangan masyarakat akan ketepatan penyaluran dana Jiswap dari para muzaki yang didistribusikan kepada mustahik, apakah sudah tepat sasaran maupun optimal dalam upaya menyejahterakan mereka melalui program-program yang inovatif dan produktif. Terlebih Islam mewajibkan umatnya untuk mengusahakan dan menginvestasikan harta bendanya sehingga akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan cara ini, Jiswap berperan untuk mengembangkan dunia usaha dan berputarnya mata uang sebagai pendukung gerak roda perekonomian masyarakat. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang isu harta benda zakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu tentang pengelolaan zakat, pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang dikenai zakat mal yaitu berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa serta rikas. Adapun isu harta benda zakat yang pertama yaitu uang JIS diberikan dalam bentuk barang. Artinya dalam hal ini uang JIS dibelanjakan dengan membeli barang yang kemudian akan disalurkan dalam bentuk hadiah. Zakat itu merupakan kewajiban, sedangkan hadiah tidak. JIS
dapat digantikan dengan barang, khususnya zakat yang nilai barangnya sesuai dengan zakat yang seharusnya, namun dengan niat zakat, infak maupun sedekah, bukan dengan niat memberikan hadiah. Yang kedua, yaitu aset wakaf bisa berupa saham dan deposito. Sesuai dengan perkembangan zaman yang mulai modern, saham dan deposito ini pantas menjadi aset wakaf. Ada dua hal yang membuat saham dan deposito ini bisa menjadi aset wakaf. Yang pertama, karena adanya konsep wakaf uang di mana bukan merupakan hanya sebagai aset tetap, namun bisa juga berupa wakaf uang yang membuka ruang perkembangannya instrumen keuangan syariah berbasis wakaf seperti CWLS dan penempatan wakaf uang di deposito syariah serta reksadana syariah. Yang kedua, karena adanya konsep wakaf temporer atau wakaf muakkad di Undang-Undang Wakaf, sehingga bisa diaplikasikan secara temporer seperti dalam produk suku yang merupakan instrumen investasi yang bersifat temporer karena ada jangka waktunya. Yang ketiga, yaitu harta yang dizakati wajib dikeluarkan zakatnya di tahun mendatang. Beberapa ulama mengatakan jika harta masih tersisa di tahun berikutnya dan masih mencapai nisab, maka harta itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ketentuan ini berlaku pada harta yang berupa simpanan atau tabungan. Yang keempat, yaitu tanah wakaf versus barang milik negara. Wakaf berupa tanah yang dijadikan lokasi lembaga pendidikan atau madrasah berpotensi menimbulkan sengketa, terutama antara wakif atau ahli warisnya dengan pengurus yayasan pendidikan. Tetapi sengketa dapat juga terjadi ketika harta wakaf itu berubah menjadi barang milik negara. Nah, peristiwanya itu terjadi di Aceh ketika status madrasah Islam berubah menjadi madrasah sanawiyah negeri. Yang kelima, yaitu wakaf milik pihak ketiga. Jika tanah wakaf tidak diurus dan tidak dimanfaatkan atau dibiarkan saja, sangat mungkin bila pihak ketiga dapat menempatinya dan mengklaim sebagai harta waris yang belum dibagi. Kasus semacam ini terjadi di tebing tinggi Sumatera Utara. Ahli waris wakif mengajukan gugatan ke pengadilan agama meminta agar tanah lebih dari 6.000 meter persegi ditetapkan sebagai tanah wakaf yang dipergunakan untuk kuburan anggota keluarganya. Dan yang terakhir, yaitu wakaf bukan wakaf. Terkait isu menghindari perampasan oleh Belanda, seorang warga keturunan Arab di Bandung telah mewariskan harta kepada anak-anaknya. Dalam surat wasiat tahun 1942, dia menghimbau untuk seluruh harta yang akan diwariskan itu, dan dalam dokumentasinya disebut wakaf. Kata wakaf itu puluhan tahun kemudian menjadi masalah ketika ahli warisnya hendak mengajukan surat ke Badan Pertahanan Sosial. BPN menolak dengan alasan tanah dimaksud berstatus wakaf. Akhirnya, ahli waris wakaf mengajukan gugatan ke pengadilan agama melawan ahli waris lainnya. Baiklah, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu tentang isu legalitas lembaga Jiswaf, lembaga pengelolaan Jiswaf. Basnas mencatat 81 lembaga amil zakat yang mendapat izin legalitas dari Kementerian Agama dan 247 lembaga nazir wakaf uang yang berada di bawah koordinasi wakaf Badan Wakaf Indonesia. Selanjutnya, isu-isu legalitas lembaga Jiswaf. Yang pertama yaitu kurangnya koordinasi antar lembaga Jiswaf. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa
Kelembagaan pengelolaan zakat harus terintegrasi dengan Basnas sebagai koordinator seluruh pengelolaan zakat, baik Basnas provinsi, kabupaten, atau kota. Yang kedua, pendayagunaan JIS yang belum maksimal. Masih tingginya tingkat kemiskinan bagi umat muslim merupakan faktor yang menyebabkan pendayaan guna JIS yang belum maksimal. Yang ketiga yaitu lembaga pengelolaan zakat belum efektif dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat. Yang kenal untuk pemberdayaan perempuan, Wakil Kementerian Agama membentuk tim untuk investigasi lembaga amil zakat untuk menjaga himpunan dana masyarakat agar tetap berjalan sesuai syariat dan undang-undang yang berlaku. Baiklah, begitu saja pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.